Yang pertama ada time balance, itu di mana karyawan punya cukup waktu, dia punya waktu dalam mengatur kehidupan pribadi dan juga kehidupan pekerjaan. Jadi dia bisa memisahkan waktu dia, menyempatkan waktu dia dalam melakukan kegiatan pribadi ataupun menyempatkan atau menyempatkan waktu dia dalam bekerja. Jadi tidak ada gangguan di salah satu aspek. Yang kedua, improvement balance. Improvement balance itu bagaimana dia bisa fokus terhadap salah satu, sorry, fokus terhadap dua aspek tersebut tanpa salah satunya mendominasi. Maksudnya bukan dua-duanya dijalankan ya. Jadi eh, pada saat dia bekerja, dia bisa fokus. Terus pada saat dia melakukan kegiatan pribadi, dia juga bisa fokus. Jadi eh, tidak ada gangguan dari salah satu aspek pada saat dia melakukan aspek yang satunya. Jadi gitu. Lalu selanjutnya ada satisfaction. Satisfaction itu kepuasan terhadap kehidupan kerja dan kepuasan terhadap kehidupan pribadi. Jadi dia sudah merasa puas, dia puas terhadap apa yang dia sudah capai pada kehidupan pribadi dan pekerjaan tanpa salah satunya mendominasi atau tanpa mengorbankan aspek yang lain. Jadi misalnya dia terlalu banyak bekerja atau dia lebih banyak melakukan kegiatan pribadi. Nah, eh, di dalam satisfaction dia di dalam satisfaction dia sudah merasa puas, sudah merasa bahwa dia sudah seimbang, dia sudah bisa eh, memonitor eh, kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan tanpa salah satunya dikorbankan atau didominasi gitu. Selanjutnya ada eh, dimensi gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional itu saya ada tarik eh, tiga tiga dimensi ya dari si Abbas. Nah, gaya kepemimpinan transaksional itu adalah suatu gaya atau suatu pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin itu memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja atau pencapaian bawahan. Nah, jadi eh, ada suatu imbalan atau hukuman yang akan diterima atas hasil kinerjanya dia. Nah, itu ya kurang lebih transaksional. Lalu ada tiga dimensi yang saya ambil. Yang pertama ada kontingen. Kontingen itu seperti bahwa eh, si, si atasan aktif, eh, bukan aktif. Si atasan itu selalu memberikan imbalan berdasarkan kinerja, lalu memberikan pengakuan atas hasil kinerja dan memberikan umpan balik atas apa yang dicapai oleh karyawannya. Nah, itu kontingen reward. Jadi kontingen itu continue reward. Jadi berkelanjutan. Jadi dia selalu memberikan eh, feedback umpan balik terhadap pencapaian si bawahannya itu. Wah, ini bagus banget ya dimensinya. Lalu ada manajemen by exception. Itu adalah eh, dimensi eh, yang menyatakan bahwa si bawahan itu selalu memonitoring pekerjaan. Nah, secara aktif. Jadi dia tahu gitu loh apa yang terjadi di bawahannya, apa yang terjadi pada bawahannya, lalu dia selalu melakukan tindakan koreksi apabila bawahannya punya salah atau melakukan kesalahan, dikoreksi sama dia dan ditanyakan apakah masalahnya. Nah, itu juga salah satu dimensi yang menurut saya cukup bagus ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena pemimpin juga harus tahu apa yang terjadi kepada anak buahnya itu gitu loh. Jadi dia memantau langsung aktivitas yang ada yang terjadi oleh bawahannya. Selanjutnya ada hubungan profesional, yaitu hubungan berlandaskan hubungan formal berdasarkan kinerja, lalu berdasarkan target, lalu habis itu tidak ada
eh, melibatkan hubungan emosional ataupun kedekatan pribadi. Nah, itu ya hubungan profesional. Jadi semuanya pure memang antara atasan bawahan dan bersifat formal, profesional, memang berdasarkan kerja, hubungan kerja gitu loh. Lalu jadi apabila nanti suatu saat mencapai target atau mencapai target atau tidak mencapai target, jadi porsi kuman dan rewardnya itu memang porsinya pas sesuai dengan kinerja. Jadi tanpa dicampur adukan keterlibatan emosional dan kedekatan pribadi. Nah, ini juga penting banget ya mengukur si gaya kepemimpinan transaksional ini. Jadi bagaimana eh, porsi hukuman dan rewardnya itu sama seimbang objektif lah. Jadi nggak mentang-mentang like dislike. Jadi tidak like dislike. Bagus banget. Suka banget sama dimensi ini. Lalu selanjutnya ada dimensi Y, kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu eh, terbagi atas 4 menurut Lutang 2011. Jadi dibilang bahwa kepuasan kerja itu adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai sejauh mana sih pekerjaan mereka memberikan hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Wah, ini sangat-sangat ini ya penting untuk dimiliki oleh karyawan retail karena ketika dia eh, merasa bahwa pekerjaan yang dia lakukan ini penting, otomatis dia akan all out dalam bekerja gitu. Lesson bagus. Lalu yang pertama itu ada dimensi pekerjaan yaitu eh, bagaimana karyawan itu menganggap pekerjaan dia itu bermakna. Lalu emang ini sesuai dengan passion saya loh. Saya suka banget sama pekerjaan ini. Memang ini yang saya idam-idamkan dari dulu pekerjaannya. Lalu dia merasa senang dalam melakukan pekerjaan itu. Terus pekerjaannya itu menantang, terus gak membosankan. Nah, seperti itu. Lalu ada gaji, udah pasti ya kalau gaji itu bagaimana karyawan menganggap bahwa gaji yang dia terima adalah adil bagi dia. Adil dalam hal dia beban kerja sesuai dengan apa yang eh, dia dapat, lalu adil dalam hal jabatan yang sama dengan dia, yang setara dengan dia sama gitu loh, tidak ada tumpang tindih, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, memang standarnya seperti itu. Lalu bagaimana gaji yang dia dapat itu bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Nah, ini sangat penting untuk mengukur kepuasan kerja. Selanjutnya ada pengawasan ya. Pengawasan itu seperti atasan memberikan dukungan atau apresiasi ketika ada permasalahan, bisa memberikan solusi yang baik, lalu mendukung, tidak cuma ngebosi atau bagaimana, lalu pemimpin menerapkan semua keputusan final decision yang diputuskan oleh pemimpin itu memang objektif dan adil dan memang sesuai dengan eh, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi tidak memandang berat sebelah. Lalu selanjutnya ada eh, dimensi rekan kerja. Bagaimana karyawan melihat bahwa rekan kerja di sekitar dia itu mendukung dia, terus dia hubungannya baik, terus harmonis, komunikasinya lancar, dan apabila dia ada permasalahan atau kesulitan dalam bekerja, rekan kerjanya membantu. Nah, itu bagaimana dia berada di dalam circle tersebut. Lalu selanjutnya ada variabel Z, yaitu variabel yang pengaruhi, yaitu loyalitas kerja. Loyalitas kerja itu adalah suatu bentuk keterikatan psikologis yang mendalam antara karyawan dan perusahaan yang ditunjukkan dengan keinginan untuk tetap tinggal. Bagus banget ya pengertiannya. Yang ditunjukkan untuk dan ditunjukkan dengan keinginan untuk tetap bertahan, untuk tetap tinggal dan memberikan kontribusi yang terbaik meskipun dia mendapat tawaran dari perusahaan lain. Aduh, ini benar-benar
variabel yang sangat penting ya menurut saya untuk karyawan retail. Karena apa? Karena kita karyawan retail itu butuh karyawan yang setia, lalu yang berkontribusi lebih, lalu dia memang mau bertahan lama di perusahaan kita. Karena jangan sampai kita telah melatih dia, memberikan ilmu, memberikan support, ternyata dia pindah dan pindahnya itu ke kompetitor. Nah, itu tidak bisa dibiarkan ya. Kita harus mencegah hal itu jangan sampai terjadi. Nah, bagaimana caranya? Tapi karena memang kita tidak bisa menghindari karyawan resign, tapi seenggaknya kita bisa memberikan sebuah dorongan untuk dia tetap tinggal. Ini loyalitas penting banget ya. Bagus banget pengertiannya. Lalu yang selanjutnya ada dimensi. Ini loyalitas ada 4 dimensi. Yang pertama itu dia dari Robin and Judge ya. Yang pertama ada keterlibatan, sorry, apa itu? Keberadaan karyawan. Karyawan itu bagaimana karyawan berada di perusahaan, lalu dia tetap ingin tinggal di perusahaan, lalu bertahan, terus eh, bisa bekerja lama di perusahaan kita, lalu ingin menghabiskan karirnya di perusahaan ini dan merasa berat untuk meninggalkan perusahaan. Nah, itu keberadaan karyawan. Jadi dia tetap berada di situ gitu. Lalu selanjutnya ada keterlibatan. Jadi karyawan merasa bahwa dia itu ingin menjadi bagian penting dari perusahaan. Lalu dia ingin berkontribusi secara lebih di perusahaan. Jadi apapun dia selalu ikut kegiatan perusahaan. Lalu dia misalnya ada hal-hal yang dia ikut training, dia ikut kegiatan onboarding dan segala macam. Nah, itu adalah keterlibatan ya. Lalu ada kebanggaan. Kebanggaan adalah dia tuh mengungkapkan bahwa eh, dia tuh bangga terhadap perusahaan dia. Lalu karyawan berbagi cerita eh, tentang perusahaan ya, tentunya ceritanya yang baik-baik ya. Eh, Berbagi cerita yang baik-baik terhadap pekerjaan dia dengan orang lain. Dia bercerita bahwa oh saya kerja di perusahaan ini, gini-gini dia bagus, sistem kerjanya enak, bosnya baik, benefitnya oke. Nah, lalu dia menggambarkan bahwa perusahaan adalah tempat yang ideal gitu untuk mencari nafkah. Bagus sekali ya ini dimensinya. Lalu eh, karyawan itu percaya bahwa di bekerja di perusahaan ini adalah pilihan terbaik dalam hidup mereka. Tuh, bangga dia berarti dia bangga gitu loh. Dia dari sekian banyak orang yang bekerja di tempat lain, tapi dia dengan bangganya bahwa enggak, perusahaan ini gue adalah tempat yang ideal dan ini adalah terbaik yang gue pilih gitu. Bagus banget ya dimensinya. Lalu yang selanjutnya ada rasa memiliki. Rasa memiliki juga sangat-sangat penting ya untuk pengukuran loyalitas, yaitu membuat karyawan merasa bahwa setiap keberhasilan ataupun kegagalan perusahaan adalah bagian dari tanggung jawab pribadi mereka. Jadi apapun yang terjadi, terutama kegagalan, bahwa itu adalah tanggung jawab dia. Dia merasa, aduh bersalah. Kenapa sih saya tidak melakukan hal yang lebih gitu loh untuk bisa supaya mencapai keberhasilan perusahaan. Ini bagus banget ya semuanya 4 variabel ini. Saya juga sampai merinding loh bacanya. Menjelaskan ini. Jadi apalagi yang eh, keberadaan ya. Jadi dia merasa bahwa saya harus berada di perusahaan ini dalam waktu yang cukup-cukup lama. Nah, itu sangat-sangat penting ya untuk perusahaan retail karena kita membutuhkan karyawan yang bisa bekerja lama dan karena di perusahaan retail itu banyak apa ya banyak strategi yang akan diterapkan. Jadi kalau kita misalnya di- dia sudah orang lama, dia sudah ngerti gitu loh. Karena SOP perusahaan retail itu banyak. Jadi dia sudah bisa menyelesaikan, dia bisa memahami SOP. Jadi eh, dibutuhkan banget ya untuk perusahaan yang memiliki loyalitas tinggi. Asik.